Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, serta senantiasa kita semua mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membuat orang-orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan untuk memotivasi untuk semangat dalam beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya, sesungguhnya aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa ingin berziarah, maka lakukanlah, dan jangan kalian mengatakan hujuro atau ucapan-ucapan batil. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini insya Allah Al-Fakir akan membahas hal yang penting dari azab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Azab atau sunnah pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di area pekuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua,
Sunnah tidak menggunakan sandal di kuburan. Azab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, "Wahai orang-orang yang memakai sendal, celakalah engkau, lepaskanlah sandalmu." Lalu orang itu melihat, dan tak kala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang laki-laki memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan jika memang tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia ketika diletakkan di dalam kuburannya dan telah pergi orang-orang yang mengantarnya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama-nama mereka. Hadis riwayat Az-Zailami. Yang keempat, tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Azab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur. Orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, sunnah menyiram air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim saat ini. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan hukum. Melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh ulama dalam kitab Mughni al-Muhtaj
disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Zabir radhiyallahu an. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keenam, jangan meminta-minta pada kuburan atau kepada ahli kubur, karena ini adalah perbuatan musyrik atau penyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi telah disampaikan hadis di atas. Tetapi maksud kita berziarah hanyalah meminta wasilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa yang kita panjatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Abi Bakar Utsman bin Muhammad, pengarang kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan, diharamkan bagi pemilik kubur, ahli waris, keluarga, ataupun orang lain mengambil atau mencabut pelepah rumput-rumput dan tanaman-tanaman bunga yang masih hijau belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur, dan karena itulah mayit bisa senang, dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi pisi kuburan, maka merapihkannya untuk tujuan perawatan itu tidak masalah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati kuburan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah, sampai-sampai lengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar? Kemudian para sahabat bertanya, apa yang telah engkau dengar wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahwasannya dua orang laki-laki yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih, karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Para sahabat bertanya, dosa apa yang telah mereka perbuat wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka disiksa karena salah satunya dia kencing, akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya. Dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba. Karena itulah mereka disiksa di dalam kubur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dua batang pelepah kurma dan diletakkan pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang kamu lakukan itu ada manfaatnya wahai Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut
akan selalu berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pelepah kurma itu kering. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa azab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur. Sumber ziarah kubur adalah suatu peramalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi, karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut, dapat mengingatkan diri akan kematian, dan menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong. Karena sesungguhnya tempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.